manajemen atau jaringan kerja ya. Nah, ini ada sedikit sejarah ya perkembangan dari penjadwalan menggunakan network planning ini. Jadi dia mulai berkembang pada awal tahun 1957 ya di Amerika dengan istilah critical path method ya atau CPM yang diartikan ke bahasa Indonesia itu adalah metode jalur kritis. Nah, dia dikembangkan oleh tim engineer ya, insinyur dan ahli matematika dari perusahaan yang namanya adalah DuPont dan Rand Corporation, yang mana memang tujuannya adalah untuk sistem kontrol manajemen. Jadi kalau dilihat tahunnya itu masih baru ya untuk perkembangan sebuah ilmu pengetahuan ya, baru didapat pada tahun 1957. Nah, kemudian berkembang lagi sementara itu di tahun 1958 itu di Prancis. Tapi di Prancis ini istilah yang digunakan adalah metra potensial method atau MPM. Ya, saya juga sendiri terus terang kalau yang MPM ini belum tahu ya, tapi saya kira mirip-mirip dengan yang namanya CPM. Nah, kemudian pada perkembangan selanjutnya di tahun yang bersamaan juga ya, itu Dinas Angkatan Laut Amerika itu mengembangkan sistem kontrol manajemen ya untuk proyek pembuatan peluru kendali Polaris yang dikenal dengan istilah Project Evaluation and Review Technique atau nanti akan kita sering sebut dengan nama PERT atau teknik evaluasi dan review proyek. Nah, kemudian pada tahun 1960-an ya, itu ada seorang ahli dari Universitas Stanford ya, USA, yang namanya adalah J.W. Fondal. Itu dia memperkenalkan juga network planning yang namanya adalah Precedent Diagram Method atau PDM yang kemudian dikembangkan oleh IBM. Mungkin kalau IBM Anda pernah mendengar ya, jadi awal mula perangkat komputer ini kenapa nih? Perangkat komputer itu diciptakan ya, itu ada yang namanya perusahaan komputer yang namanya IBM. Sekarang itu penerusnya itu mereknya apa ya? Lenovo itu yang IBM juga ada ya, Lenovo yang IBM. Kemudian kemarin saya baru baca itu IBM itu HP bukan juga, Dell bukan juga. Ya harusnya itu dia punya ini sendiri, merek sendiri ya, IBM. Tapi memang sekarang sudah berkurang ya, mungkin karena terlalu mahal, tidak laku di pasaran ya, jadi mungkin tidak sampai ke kita di sini. Tapi awal-awal dulu, terutama kalau PC ya, itu banyak ya, yang mereknya itu adalah IBM. Nah, itu sedikit sejarah dari yang namanya network planning. Nah, network planning itu sendiri sebenarnya adalah cara grafis ya. Cara grafis bagaimana kita menggambarkan kegiatan-kegiatan yang tentunya diperlukan itu berdasarkan urutan yang logis untuk mencapai harapan dari proyek. Nah, itu yang dimaksudkan dengan jaringan kerja. Cara grafis ini karena memang bentuknya itu adalah gambar, ya. Dia menggambarkan kegiatan-kegiatan
Kemudian kegiatan itu disusun berdasarkan urutan yang logis. Nah, urutan yang logis di sini maksudnya adalah yang memang berdasarkan urutan pekerjaan. Jadi contoh, sebelum orang bisa ngecor balok, kolomnya sudah pasti harus tercor dulu. Ya, jadi urutannya itu cor kolom dulu, baru cor balok dan plat. Orang bisa ngecor pondasi pile cap-nya misalnya, ya, ketika tiang pancangnya sudah selesai dipotong. Jadi nggak mungkin cor pondasi dulu, jadwalnya mungkin hari Jumat, kemudian hari Minggu baru tiang pancang. Jadi itu maksudnya urutan yang logis. Ya, nah nanti mungkin di lapangan ketika Anda kesulitan, ya paling gampang itu dilihat dari gambar saja. Pastinya yang bawah akan dikerjakan lebih dulu dari yang di atas. Atau misalnya yang dalam harus dikerjakan lebih dulu dari yang luar. Misalnya ada pekerjaan plesteran. Jangan sampai pekerjaan plesteran sudah selesai, tapi pekerjaan batanya masih berlanjut. Jadi pekerjaan bata itu harus selesai lebih dulu daripada pekerjaan plesteran, karena bata di dalam baru plester. Jangan sampai cat sudah selesai, tetapi plesterannya belum selesai. Nah, itu hampir sama dengan kemarin yang saya pernah jelaskan, mungkin ketika orang menanam pipa, jangan sampai tanam pipanya dulu baru galian tanah. Galian tanah dulu baru nanam pipa. Nah, itu yang dimaksudkan dengan urutan yang logis. Nah, nanti akan kita pelajari di dalam ya terkait urutan yang logis. Cuma paling gampang kalau Anda di lapangan, ya tentunya yang bawah akan dikerjakan lebih dulu dari yang atas. Ya, apalagi kalau misalnya berhubungan langsung. Nah, beda lagi kasusnya kalau misalnya antara lantai dan plafon. Misalnya pekerjaan granitile dengan plafon. Mana yang duluan? Plafon duluan atau granitile dulu? Ya. Ya. Halo? Lantai dulu, Pak. Kenapa? Plafon dulu, Pak. Plafon ya? Ya, kebanyakan orang plafon duluan ya. Yang jelas, instalasi yang ada di dalam plafon itu sudah harus selesai. Jadi instalasi AC-nya, instalasi lampunya, ya kabel-kabel internetnya, itu sudah harus selesai dulu, baru plafon. Plafon juga biasanya ada dua. Rangkanya dulu, baru penutupnya. Penutupnya itu ya belakangan, tentunya setelah rangka, mulai masuk jaringan-jaringan yang harus berada di dalam plafon, baru kemudian ditutup. Ya. Nah, baru kemudian pekerjaan lantai. Nah, nanti sebentar kita akan lihat lagi yang namanya urutan logis itu, ada yang alamiah, ada yang berdasarkan sumber daya. Ya sebenarnya bisa saja keramik duluan daripada plafon. Karena misalnya contoh, pekerjaan instalasi di dalamnya belum selesai. Ya proyek berjalan terus, kita tidak mungkin tunggu plafon baru keramik. Ya akhirnya kita pasang keramik dulu. Penutup plafonnya menyusul. Karena dia sebenarnya tingkat ketergantungannya itu sifatnya tidak alamiah. Beda halnya dengan yang alamiah seperti tadi, kita bisa ngecor balok dan plat, baru kita sudah menyelesaikan proses pengecoran kolom. Kalau yang alamiah ini tidak akan ada pilihan. Ya, jadi nanti akan kita lihat urutan-urutan
yang logis itu. Nah, pada saat menyusun jadwal, itu harus betul-betul Anda perhatikan. Jangan sampai sudah cor plat lantai 10, padahal kolom di lantai 9 belum dicor. Ya, itu kan sangat tidak mungkin. Nah, ini adalah contoh yang namanya network planning. Ya. Jadi di bagian yang pertama ini kalau kita lihat, nah dia ini menggambarkan sebuah jaringan atau sebuah urutan pekerjaan. Ini yang disebut penjadwalan dengan menggunakan network planning. Jadi urutannya itu tergambar ya berdasarkan arah panahnya. Dimulai dengan pekerjaan persiapan. Kemudian setelah pekerjaan persiapan, 2 pekerjaan bisa sekaligus. Misalnya pekerjaan backcasting, pekerjaan pembesian. Ya, baru terakhir pekerjaan pengecoran. Nah, ini urutan. Pengecoran nggak mungkin bisa dilakukan kalau misalnya pekerjaan pembesian belum selesai. Ya, itu sangat terlihat. Anda membaca ini kan gampang. Oh ya, ini urutannya. Ya, nah Anda perhatikan di situ ada garis putus-putus ya. Itu yang namanya dummy. Nanti kita akan lihat di penjelasan selanjutnya. Tapi ini contoh yang namanya network planning atau sebuah jaringan kerja. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ya. Itu nanti kita akan sebut dengan nama titik ya. Titik awal memulai dan awal berakhir ya, titik awal mulai dan titik akhir. Sementara kegiatannya sendiri Anda bisa lihat di situ digambarkan dalam bentuk anak panah. Nah, nanti ada jaringan kerja yang mana memang item pekerjaannya itu ada di dalam kotak, bukan di anak panah. Nah, anak panah itu hanya sebagai garis penghubung saja. Ya, nanti akan kita lihat selanjutnya. Tapi yang jelas dari sini Anda bisa lihat, oh inilah yang namanya jaringan kerja atau secara grafis menggambarkan sebuah jaringan kerja. Nah, ini keunggulannya tentunya dengan adanya network planning ini akan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada Gantt chart atau pada diagram garis. Ya. Nah, yang pertama kita bisa lihat di sini dia bisa menghitung berapa lama perkiraan kurun waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi secara matematis kita bisa menghitungnya. Tidak kira-kira. Ya, tapi kita bisa menghitungnya secara matematis. Kalau pakai bar chart itu seperti kemarin saya sudah sampaikan, penempatan baloknya itu kan bisa jadi kira-kira. Dimulai di minggu ketiga, dimulai di minggu ketujuh. Nah, tetapi tidak ada hitungan secara matematis. Kalau yang ini nanti akan ada hitungan secara matematis. Kemudian yang berikutnya nanti kita bisa mengidentifikasi kegiatan-kegiatan mana yang memang bersifat kritis. Nah, ini kalau di minggu lalu Anda sudah dijelaskan bahwa salah satu kelemahan dari diagram balok dan diagram garis itu adalah dia tidak bisa menunjukkan aktivitas yang sifatnya kritis. Nah, dengan network planning ini, dengan perumusan, dengan perhitungan tertentu, nanti kita bisa menentukan ya kegiatan mana yang kritis
dan mana yang tidak kritis. Sekali lagi saya ingatkan bahwa kegiatan kritis itu penting ya. Jadi orang kalau kritis itu dia butuh segera ditangani. Nah, pekerjaan juga begitu. Kalau nanti ada pekerjaan yang kritis, berarti dia harus segera ditangani. Karena kalau dia tidak segera ditangani, bisa jadi proyeknya itu akan bertambah lama. Ya, itu unggulan yang kedua. Kemudian yang ketiga, nah dengan adanya jaringan kerja tadi, tentunya kan kita sudah bisa melihat hubungan antar pekerjaan. Sehingga bila nanti ada yang terlambat ya dalam pelaksanaannya, maka kita bisa tahu pengaruhnya. Pekerjaan mana saja yang nanti akan ikut terlambat. Tentunya terhadap jadwal yang sudah kita susun. Ya, jadi kalau melihat yang sebelumnya tadi, ini kan kita bisa lihat, oh ternyata kalau misalnya pekerjaan big-casting terlambat, berarti pengejaran pengecoran ikut terlambat. Kalau pekerjaan persiapan terlambat, berarti pekerjaan besi dan big-casting juga akan ikut terlambat. Ya, itu unggulan yang ketiga. Jadi kita bisa tahu apa yang terlambat dan akibatnya kemana saja, itu bisa dengan mudah ya kita ketahui dari yang namanya network planning atau jaringan kerja. Saya sambil cas dulu, takutnya tiba-tiba putus. Nah, bentuk network planning sendiri ada beberapa macam ya. Jadi tadi yang saya berikan contoh gambar pertama tadi, itu hanya contoh yang namanya arrow diagram atau diagram panah ya. Nah, namun sebenarnya di dalam network planning ya, sebentar ini pun udah mau kecas. Itu ada beberapa bentuk. Ini yang pertama tadi saya sudah tunjukkan ke Anda yang namanya kegiatan itu berada pada anak panah yang biasanya disebut dengan nama activity on arrow atau AOA. Ya. Nah, ini bentuknya panahnya, jadi di sini itu adalah nama kegiatannya. Kemudian di sini adalah durasinya, lama waktunya. Sementara yang ini itu adalah peristiwa atau biasa disebut node ya, atau event. Ini adalah peristiwa atau node atau event yang mendahului dia, dan ini adalah peristiwa atau node atau event berikutnya. Nah, ini hanya titik awal dan titik akhir saja dari pekerjaan persiapan. Bukan pekerjaan persiapannya. Pekerjaan persiapannya itu berada pada garis panah ini. Ya. Nah, yang kedua, ada yang namanya kegiatan itu berada pada kotak atau lingkaran, yang kemudian kita beri nama activity on node atau AON, ya. Activity on node.
Nah, bentuknya seperti ini, Anda bisa lihat ya. Ini saya pilihkan yang bentuknya kotak saja ya, bukan lingkaran, supaya jelas membedakan ya dengan yang namanya panah. Nah, Anda lihat di sini kalau pada anak panah atau AOA itu kegiatannya berada pada anak panah. Tapi anak panah di AON ya, activity on node ini itu dia hanya merupakan garis penghubung saja. Sementara kegiatannya itu ditaruh di dalam kotak. Ini adalah kegiatan A, ini adalah kegiatan B. Jadi kalau yang ini nih ada dua kegiatan nih. Kalau yang ini, yang atas ya, AOA, ini hanya satu kegiatan. Ya, jadi ini adalah dua bentuk network planning. Nah, bagaimana kita menyusun sebuah network planning? Ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama tentunya adalah kita mengkaji dan kita mengidentifikasi item pekerjaan. Nah, kalau Anda sendiri, item pekerjaan Anda itu kan sudah terlihat di RAP-nya. Ya, jadi di RAP-nya itu sudah muncul item pekerjaan. Nah, yang kedua itu adalah kita memberikan yang namanya kurun waktu atau durasi dari setiap item pekerjaan. Nah, ini mungkin saya tidak tahu di kelas Anda atau kelas yang satunya ya. Ada yang bertanya bagaimana menentukan kurun waktu atau durasi dari sebuah pekerjaan. Nah, saya sampaikan bahwa itu nanti akan ada di mata kuliah alokasi tenaga kerja, produktivitas dan alokasi tenaga kerja. Itu di pertemuan ke-6. Tapi mungkin di pertemuan ketiga atau keempat ketika saya membagikan tugas, maka saya sudah akan menyampaikan bagaimana caranya menentukan kurun waktu atau durasi dari sebuah pekerjaan. Ya, sehingga nanti tugasnya sudah bisa Anda kerjakan. Nah, kemudian langkah yang ketiga, ini yang paling penting yang memang tidak ada di bar chart atau line diagram, ya, yaitu kita menyusun item pekerjaan berdasarkan lokasi ketergantungannya. Ya, jadi susunan-susunan itu kita atur mulai dari pekerjaan mana, kemudian disusul oleh yang mana, kemudian yang berikutnya. Nah, itu disusun betul-betul berdasarkan logika ketergantungan. Ya, yang ketiga. Nah, ketergantungan ini yang tadi saya sudah sebutkan ada dua macam. Ada yang memang ketergantungan itu sifatnya alamiah dan ada yang tidak alamiah. Nah, kalau misalnya ketergantungan alamiah itu artinya bahwa meskipun telah tersedia semua sumber daya yang diperlukan, tetapi pekerjaan itu belum dapat dimulai. Karena pekerjaan yang mendahulunya, yang tadi kita sebut dengan nama predecessor, ya, itu belum dikerjakan. Ya, itu yang namanya ketergantungan secara alamiah. Ya, itu bahasanya tadi saya beri contoh ya, kalau apa namanya rangka plafonnya belum terpasang, nggak mungkin penutup plafonnya sudah tertutup. Meskipun ya gipsumnya sudah ada, tukangnya sudah ada, ya. Tapi kalau apa namanya
pekerjaan sebelumnya belum selesai, ya sudah, dia berarti tidak bisa dikerjakan. Ya, itu yang namanya ketergantungan alamiah. Kemudian ada juga yang namanya ketergantungan tetapi berdasarkan kesediaan sumber daya. Nah, ini yang harus kita hati-hati, ya. Misalnya ketika menjadwal tukang kayu, ya, itu harus kita pastikan bahwa memang tukang kayu itu tersedia. Kalau misalnya dia ada tapi mengerjakan proyek yang lain, maka secara keseluruhan sumber dayanya itu akan berpindah. Ya, jadi sudah ada orangnya, tetapi material plafonnya misalnya belum datang. Atau sudah ada keramik, tapi misalnya pekerjanya, tukangnya itu belum datang. Ya. Nah, ini adalah cara bagaimana kita menggambar sebuah network planning atau jaringan kerja. Ya. Nah, langkah selanjutnya setelah kita membentuk item pekerjaan yang kurang, ya, maka kemudian kita melakukan investasi berikutnya, yaitu ada kegiatan berikutnya, yaitu kita mengidentifikasi yang namanya jalur kritis. Jadi setelah menentukan ketergantungan, kemudian kita menggambarkan network planningnya, baru kemudian kita mengidentifikasi yang namanya jalur kritis. Nah, kita mulai dengan terminologi dan kaidah dasar. Ya, jadi yang pertama secara terminologi dan kaidah dasarnya, ya, di sini disebutkan bahwa yang namanya sebuah kegiatan atau aktivitas itu memiliki atribut durasi, ya, dengan sifatnya tentunya adalah memerlukan waktu dan sumber daya. Nah, yang berikut waktu mulai dan waktu berakhirnya proyek itu juga diukur, ya, diukur dengan menggunakan software yang Anda punyai. Kemudian dia juga bisa berdiri sendiri atau dikelompokkan menjadi lingkup kerja, atau di sini disebut struktur struktur rincian lingkup pekerjaan. Ya, oke. Kemudian yang berikutnya ada yang namanya peristiwa atau kejadian atau event. Jadi kalau Anda lihat lingkaran-lingkaran tadi kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya. Berarti di situ ada yang namanya peristiwa atau kejadian. Kemudian peristiwa di mana atau peristiwa-peristiwa yang ini, ya, itu juga nanti bisa kita lihat seperti misalnya kita sebut di sini peristiwa itu disebutkan sebagai suatu titik waktu yang mana semua kegiatan-kegiatan sebelumnya atau nanti kita kenal dengan istilah predesesor, ya, itu dia disebut sudah selesai,
Sedangkan kegiatan sesudah itu atau suksesor itu bisa dimulai. Nah, ini kalau dilihat tadi dari gambarnya, nah Anda bisa lihat di sini. Ini mulainya item persiapan, ini selesainya. Nah, ini kegiatan A biasanya di sini ini akan dimulai di sini dan akan selesai di kegiatan B. Jadi ada dua ya, ada yang namanya activity on arrow dan ada yang namanya activity on node. Oke. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengkaji dan mengidentifikasi kembali item pekerjaan kita. Kemudian kita memberikan kurun waktu atau durasi yang kita sudah hitung sebelumnya. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun item pekerjaan berdasarkan logika ketergantungan. Nah, ini yang sudah ya, menyusun item pekerjaan berdasarkan logika ketergantungan. Jadi ketergantungan alami sama ketergantungan sumber daya. Nah, ini seperti saya sudah jelaskan tadi ya, yang alaminya itu seperti apa ya, yang berdasarkan sumber daya itu seperti apa. Kemudian yang langkah selanjutnya adalah kita menggambar network planning-nya. Setelah itu kita mengidentifikasi jalur kritisnya. Ya. Nah, ini masih terkait dengan teknologi dan kaidah dasarnya ya. Jadi kegiatan atau activity itu memiliki atribut ada durasi, kemudian menggunakan sepatu misalnya ya, dan seterusnya. Nah, ini jadi activity itu ada durasi dan ada dengan sifat memerlukan waktu dan memerlukan sumber daya. Kemudian jelas terlihat waktu mulainya kapan dari sebuah proyek dan kapan waktu berakhirnya. Artinya di sini proyek-proyek itu memang bisa kita ukur atau bisa kita beri tanda. Kemudian dia itu bisa berdiri sendiri ya, tapi dia juga bisa dikelompokkan ke dalam bentuk paket pekerjaan. Kemudian ada yang namanya peristiwa ya, atau milestone ya, peristiwa atau kejadian, dan ada yang namanya milestone ya. Jadi peristiwa itu tadi saya sudah jelaskan ya, ada kejadian yang kita mau mulai ya, suatu titik di mana kita mau mulai, dan ada kegiatan yang akan mengikutinya atau kegiatan sesudah itu. Kegiatan yang mau mendahulunya kita sebut dengan nama predecessor, dan kegiatan yang mengikutinya kita sebut dengan nama successor. Sedangkan milestone sendiri itu adalah peristiwa atau event yang penting.
Oke, kemudian di sini ada yang namanya not I dan not J, ya. Jadi peristiwa atau event tadi diberi tanda lingkaran, ada not I, ada not J, ya. Yang mana not I itu ada pada ekor anak panah, sedangkan yang not J itu ada di ujung anak panah. Tapi not J ini yang berada di ujung anak panah itu kemudian menjadi I atau menjadi ekor anak panah untuk kegiatan berikutnya. Nah, kecuali kegiatan awal, maka sebelum suatu kegiatan itu bisa dimulai, ya, maka kegiatan yang terdahulu atau yang mendahulunya itu di sini disebutkan harus sudah selesai, ya, dan ini merupakan aturan yang sangat mendasar dari yang namanya CPM dan PERT. Jadi kalau pakai diagram anak panah untuk metode CPM dan PERT ini, ya, itu kegiatan yang mendahulunya sudah harus selesai, baru dilanjutkan dengan kegiatan berikutnya. Jadi misalnya tadi pasang rangka dulu selesai, baru pasang penutup plafon misalnya. Ya, jadi itu. Tetapi kalau misalnya yang menggunakan preseden diagram atau PDM, ya, maka aturan ini sebenarnya bisa kita abaikan, ya, atau kita hapuskan. Kemudian ada yang namanya dummy. Nah, ini biasanya menjelaskan hubungan ketergantungan antara dokumen kegiatan dan di satu kegiatan, ya. Ini ada yang namanya dummy. Jadi dia hanya menghubungkan antar dua kegiatan, tetapi dia itu bukan kegiatan karena dia tidak memerlukan sumber daya dan dia tidak memerlukan waktu. Nah, dummy ini biasanya digambar dengan anak panah. Ya, waktu dummy berupa anak panah dengan garis putus-putus. Diagram preseden tidak memerlukan yang namanya dummy. Ya, jadi dummy ini hanya sekedar membantu, ya, menunjukkan bagaimana hubungan antara aktivitas satu dengan aktivitas yang lainnya. Kemudian penyajian grafis network planning ini biasanya tidak memerlukan skala, ya, dan tertentu. Nah, karena itulah sebenarnya dinamakan step, ya, dia bukan sebuah network planning. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana caranya kita menggambar network planning, ya. Yang pertama kita lukiskan anak panah dulu, ya, dengan garis penuh berupa anak panah, ya, berupa sebuah aktivitas, dan ada garis putus-putus yang memang berfungsi sebagai dummy. Tapi kalau untuk preseden diagram itu dia tidak memerlukan yang namanya dummy. Kemudian yang berikutnya dalam menggambarkan catatan, ya, anak panah itu usahakan ada di atas, ya. Diagram panah. Jadi diagram preseden tidak memerlukan yang namanya dummy.
Kemudian untuk diagram panah, keterangan lainnya ditulis di atas anak panahnya, sedangkan kurun waktu di bawahnya. Untuk diagram preseden, ya, keterangan atau konsen itu kemudian ditulis di atas anak panahnya. Nah, sedapat mungkin ya kita menghindari garis yang saling bersilangan sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi orang yang menjalankan. Ya, jadi tidak perlu bahwa nanti yang lama waktunya panjang itu garisnya juga dibuat panjang, ya, itu tidak selamanya berlaku itu. Kemudian untuk diagram lingkaran, ya, diagram panah terutama peristiwa atau kejadian, ya, atau event itu dilukiskan sebagai lingkaran dengan nomor yang bersangkutan dari kiri ke kanan. Ya, jadi jangan sampai nanti ada garis yang dari kanan lari ke kiri, ya, itu keliru. Lari itu dari kiri terus ke kanan. Oke, kemudian untuk diagram preseden, kegiatan itu dilukiskan di dalam kotak dan diberi nomor yang sebelah kanan lebih jauh dari yang lebih kecil, ya. Nah, kemudian kegiatan kritis bisa kita beri warna yang berbeda. Nah, kemudian yang berikut kegiatan kritis ini juga biasanya digambarkan dengan garis yang berwarna tebal. Oh iya, lihat sebelumnya ya, diagram preseden itu dilukiskan dalam bentuk kotak dan diberikan nomor. Biasanya yang sebelah kanan itu lebih besar dari yang di sebelah kiri. Kemudian kegiatan kritis itu biasanya digambarkan dengan garis, ya, yang berwarna lain atau garis yang tebal. Nah, khusus untuk menggambar diagram panah atau AOA yang memiliki dummy, maka selanjutnya kita bisa menghindari ya, dari. Nah, ini kita bisa lihat contohnya penggunaan yang namanya dummy. Jadi dummy itu bukan kegiatan, dummy itu hanya menggambarkan garis penghubung antara kegiatan satu dan kegiatan yang lainnya. Nah, Anda bisa lihat di sini, kalau ada gambar seperti itu, kegiatan C itu bisa dimulai setelah kegiatan A ini selesai, baru kegiatan C bisa dimulai. Kemudian setelah A mengambil struktur, ya, maka ini adalah ya, jadi Anda bisa lihat di situ. Ya, jadi kegiatan C ini bisa mulai kalau A dan B ini selesai. Anda lihat kalau seperti ini kan bukan kegiatan. Ya. Tapi inilah yang namanya dummy. Ya, kemudian ada di sini ada panduan bagaimana menggambar network planning, ya, nanti Anda bisa lihat sendiri. Oh, ini ada nih. Nah, kalau ada kasus seperti ini, ya, deskripsi dari yang activity on arrow dan activity on node.
Ini secara kegiatan ya, kegiatan B, kalau Anda lihat di situ, itu biasanya dilakukan setelah kegiatan A. Jadi Anda bisa lihat A di depan dulu baru B. A ini kemudian kita beri nama successor. A ini predecessor ya. Dan B itu adalah successor. Kalau misalnya kita menggambar dia dalam bentuk apa? Ya, mana tadi ya? Ya, jadinya intinya tadi bisa saling apa? Saling menjaga baik. Ini yang disebut kalau kita ya dia jadi Anda lihat B, C dan A ya ini sekali gunakan ini kegiatan ini ada kalau ini lebih gampang ya, C baru bisa mulai kalau A dan B sudah selesai, atau ini C dan D itu bisa dimulai kalau kegiatan A ini kalau sudah selesai ya, kemudian diikuti dengan kegiatan B dan C. Oke, ini ada satu contoh ya, ini kalau offline biasanya saya suruh maju satu-satu. Ini karena ini kita kasih latihan sekaligus saja di kelas ya. Ntar saya tunjukkan dulu soalnya. Bentar. Oh, aku dalam slide tadi ya. Nah ini contohnya, ada satu latihan soal seperti ini. Berikut diberikan data proyek pembangunan saluran irigasi yang meliputi item pekerjaan, kemudian durasi, kemudian predecessor. Ya, jadi misalnya pekerjaan pembersihan itu durasinya 1 hari, ya. Predecessornya tidak ada karena memang dia pekerjaan yang pertama. Tapi misalnya pasang bis beton itu lamanya 10 hari. Tapi waktu intelnya banyak yang wifi di luar, akhirnya sekarang sudah dibuka. Oke, jadi durasi
coba buat dulu. Tidak. Nah, kemudian satunya kan icon terakhir kan. Copy paste. Ya. Nah, dia bentuknya seperti itu. Ini saya dalamnya ini udah boleh ada isi biasanya. Karena nanti kita akan tuliskan waktu-waktu di situ, tapi nanti belakangan kalau sudah mulai masuk di CPM, ya, di critical path method. Nah, ini saya hilangkan, no fill, kemudian yang ini juga no fill. Oke, nah pekerjaan persiapannya ini kita tulis di atasnya di sini. Ini kan kegiatannya nih. Kelihatan semua ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Iya, ini kalau di kelas itu malah takutnya nggak kelihatan. Kalau online kan di laptop masing-masing. Nah, ini kan pekerjaannya di atas panah. Ya, pekerjaan persiapan. Pembersihan. Durasinya di bawahnya. Durasinya tadi 1 hari. Ini 1 hari. Ini durasinya. Tadi 1 minggu ya. 1 minggu, saya isi 1 saja. Nah, ini kotak-kotaknya ini saya hilangkan. Mana ini hilangkan garis kotak-kotaknya ini? Oh, enggak bisa, harus di sini. Tuh gini. Format shift, fill, line, no line. Ini juga
format shift no line. Nah, ini sudah kelihatan. Ini adalah pekerjaan. Oh, ini harus kasih transparan. Format shift. Ini no fill line, no line. No fill. Ini juga harusnya no fill. Nah, ini dia kelihatan kayak gitu. Ya, ini baru satu pekerjaan, yaitu pekerjaan pembersihan. Ya, ini kalau ini takutnya terlalu panjang, ya, ada 7 item. Nah, Anda kalau menggambar, Anda perhatikan betul panjang garisnya, besar kotaknya, ya. Jangan sampai nanti malah ini terlalu panjang, terus kertasnya tidak cukup. Kemudian nanti hati-hati, jangan sampai ada yang panahnya itu balik, ya. Jangan sampai ada yang panahnya balik, karena network planning itu bersambung terus dalam satu gambar ke belakang, begitu ya. Tidak ada yang panahnya ke belakang, kemudian ada panah ke depan lagi. Oke, ini saya buat dulu tadi garis yang ini. Ya, jadi ini adalah network planning, tapi baru satu pekerjaan. Kemudian yang kedua ini dia tidak ada pendahulunya, ya, pekerjaan pembersihan. Nah, pekerjaan boplang dan galian ada 2 pekerjaan, ya. Ini predesesornya itu adalah pekerjaan nomor 1, ya. Jadi setelah ini saya insert. Oh, sorry. Harusnya itu dia dia ada yang bagus, dia ada garis miringnya dulu. Bukan garis sih, lambang miringnya. Ini baru kemudian ini lagi. Kemudian bikin pekerjaan. Jadi nanti ada 2 ya yang keluar dari sini, ya. Satu boplang, satu galian. Sama-sama pekerjaan yang mendahului dia atau predesesor itu adalah pekerjaan nomor 1. Ini saya lihat habis itu pekerjaan rucuk. Ya, ini aja dulu saya buatkan ininya. Yang pertama, ini belakangnya harus garis, ya. Ini harus ini panahnya harus ke kanan. Ini, ya. Nah, ini kan pekerjaan nih. Ini pekerjaan boplang. Oh, saya copy saya dulu, ini kurang panjang. Kemudian ini saya copy, saya pindahkan ke sini. Kemudian ini pekerjaan widget boplang, ditaruh di sini.
Ya, Anda lihat ya, ini dia predesesornya adalah pekerjaan pembersihan boplang. Jadi ini ya, boplang predesesor nomor 1. Kemudian durasinya itu ambil yang di sini, saya copy saja dulu, paste, durasinya 2. Kemudian selain boplang juga predesesornya nomor 1 yaitu adalah pekerjaan galian tanah. Ini saya bikin agak ke sini berarti ya. Bentar. Baru ini saya copy ya, coba. Copy ya. Wah, dia terlalu mepet ya. Bentar.